Raksasa peralatan telekomunikasi Huawei Teknologi menghadapi masalah yang semakin besar di Eropa. Dan Jerman menjadi negara terbaru yang mempertimbangkan larangan terhadap pabrikan Tiongkok di jaringan 5G-nya. Germany plans to ban China's Huawei and ZTE from parts of its 5G network. That's according to a government source. German media reported the ban would focus on components built into the networks. Operators would also have to remove and replace those parts. The German government did not immediately reply to a request for comment. The country is re-evaluating its relationship with its top trade partner China. One leading analyst said the potential ban is a sign Germany has security concerns. Kementerian Dalam Negeri Jerman telah mengusulkan langkah-langkah yang akan memaksa operator telekomunikasi lokal untuk menghapus komponen penting dari pemasok Tiongkok di jaringan mereka. Ini termasuk Huawei dan ZTE pada tahun 2026. Jika usulan tersebut disetujui, hal ini akan mewakili perubahan besar yang dilakukan Jerman yang menolak tekanan dari Amerika Serikat 4 tahun lalu untuk melarang Huawei. Beberapa negara lain di kawasan ini, termasuk Inggris, Denmark, Swedia, Estonia, Latvia, dan Lituania, telah melarang Huawei menggunakan jaringan 5G mereka. Dan di episode kali ini, kita akan membahas di balik perubahan sikap Jerman terhadap Tiongkok. Dalam wawancara radio dengan lembaga penyiaran Jerman ARD pada awal bulan ini, Wakil Presiden Komunikasi Corporate Huawei di Jerman mengatakan bahwa konsumen Jerman telah menggunakan teknologi perusahaan selama bertahun-tahun tanpa menemui masalah keamanan apapun. Überhaupt, es wird tatsächlich alle Industrien wird es verändern, wird es für die Zukunft vorbereiten, effizienter gestalten. Und das ist gerade auch für Deutschland, das ja wirklich sehr starke traditionelle Industrien hat, sehr wichtig. Wir sind absolut davon überzeugt, dass man natürlich auch über Sicherheit. Seperti semua penyedia dan pemasok peralatan lainnya, Huawei sama sekali tidak memiliki akses jarak jauh terhadap data di jaringan seluler. Hanya operator jaringan yang memilikinya. Dengan kata lain, jaringan berada di bawah kendali penuh operator jaringan Jerman. Dalam sebuah pernyataan kepada media, Huawei mengatakan pihaknya menentang politisasi terhadap penilaian keamanan cyber dan memperingatkan bahwa larangan tersebut akan mengakibatkan biaya yang lebih tinggi bagi operator telekomunikasi dan konsumen Jerman. Uni Eropa bahkan menyerukan lebih banyak negara anggota untuk memblokir Huawei dari jaringan 5G mereka. Cannot afford to maintain critical dependencies that could become a weapon against our interest. That would be too critical a vulnerability and too serious a risk to our common security. Pada tahun 2020, Brussels merekomendasikan agar negara-negara anggotanya melarang atau membatasi Huawei dalam jaringan telekomunikasi 5G mereka. Namun, hanya sepertiga negara-negara Uni Eropa yang menindaklanjutinya. Jerman, negara dengan ekonomi terbesar di Eropa dan mitra dagang terbesar Tiongkok di Uni Eropa, 65% peralatan telekomunikasi 5G di negara tersebut dibuat dan disediakan oleh Huawei. Dan Huawei telah terlibat dalam peluncuran 5G di Eropa sejak awal. Pada tahun 2019, hampir 60% dari 50 kontrak komersial 5G global perusahaan ditandatangani dengan operator Eropa. Namun akhir-akhir ini, benua ini menghadapi tekanan yang semakin besar dari Amerika Serikat setelah Washington memasukkan Huawei ke dalam daftar hitam perdagangan pada tahun 2019 dengan alasan keamanan nasional. Hal ini diikuti oleh serangkaian langkah, termasuk larangan penggunaan teknologi 5G Tiongkok di Amerika Serikat serta pembatasan perdagangan yang memutus perusahaan tersebut dari dan ke akses chip canggih. Washington juga telah melobi sekutu-sekutunya untuk ikut memboikot teknologi 5G Tiongkok. Dan negara-negara Five Eyes termasuk Kanada, Inggris, Australia, dan Selandia Baru juga mengikuti langkah yang sama dengan melarang perusahaan Tiongkok tersebut dalam jaringan 5G mereka. Selain Jerman, Portugal juga berencana melarang beberapa peralatan 5G Tiongkok yang berpotensi mengubah kebijakan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Mao Ning mengatakan pada konferensi pers pekan lalu bahwa Tiongkok menentang politisasi masalah ekonomi, perdagangan, ilmu pengetahuan dan teknologi oleh negara manapun, dan Kedutaan Besar Tiongkok di Berlin mengatakan Tiongkok tidak akan tinggal diam jika Jerman melanjutkan tindakannya dengan larangan tersebut.
Meskipun Huawei tidak mengungkapkan rincian pendapatan secara rinci dalam hasil keuangannya, Huawei mengatakan bahwa penjualannya di kawasan Eropa, Timur Tengah, dan Afrika tumbuh 13,5% menjadi 20,9 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2022, yang berarti menyumbang hampir seperempat dari total pendapatan. Sebelum sanksi Amerika Serikat, kawasan Afrika menyumbang 200,4 miliar yuan atau 28,4% dari total pendapatannya pada tahun 2018. Ketika Eropa menghadapi kompleksitas peluncuran 5G, Jerman adalah negara terbaru yang mempertimbangkan untuk mengecualikan perusahaan asal Tiongkok Huawei dan ZTE dari jaringannya pada tahun 2026. Langkah ini menunjukkan perubahan besar bagi Jerman, yang sebelumnya mengabaikan permintaan Amerika Serikat untuk menjauhkan diri dari Huawei. Keputusan Jerman ini bukan sekedar peristiwa dalam perang dingin teknologi yang sedang berlangsung antara Tiongkok dan Amerika Serikat, tetapi memiliki implikasi yang lebih luas. Jerman bukan hanya sebuah negara dengan perekonomian terbesar di Eropa, namun juga merupakan mitra dagang Tiongkok yang paling penting di Uni Eropa. Sebanyak 65% infrastruktur 5G Jerman dibangun menggunakan komponen Huawei, dan perubahan apapun akan berdampak pada perekonomian telekomunikasi Eropa. Teknologi Huawei telah digunakan tanpa masalah keamanan apapun di Jerman selama bertahun-tahun, dan keputusan ini tampaknya didasari keputusan politis yang sangat dipaksakan. Industri telekomunikasi di Eropa terjebak di antara dua raksasa, Tiongkok dan Amerika Serikat. Mengingat pertimbangan ekonomi dan strategis ini, keputusan Jerman dapat menjadi titik balik bagi arah 5G Eropa. Jika Jerman menindaklanjuti larangan tersebut, hal ini dapat memicu efek domino yang akan menekan negara-negara Eropa lainnya untuk mempertimbangkan kembali kemitraan 5G mereka. Oleh karena itu, pertimbangan Jerman jauh melampaui batas negaranya dan mungkin akan membentuk kembali landscape telekomunikasi Eropa. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah keputusan Jerman terpengaruh dari tekanan eksternal? Dan bagaimana respon Tiongkok terhadap keputusan ini? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.